Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bang Bun, tentunya di channel kesayangan kalian, Novel 88. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat mengharukan. Baik tanpa berlama-lama langsung saja kita dengar kisahnya. Let's go. Bab 1 SBPS. Ica masih bersimpu di makam suaminya bersama dengan ketiga anaknya, buah cinta dari pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 8 tahun. Semua orang yang sebelumnya datang membantu prosesi penguburan jenazah telah pulang ke rumah masing-masing. Namun, Ica masih enggan meninggalkan makam Merlan. Perlahan-lahan, Ica menutup kedua matanya, menahan rasa sedih yang menyesakkan dada, sambil membayangkan betapa indahnya rumah tangga yang telah dia jalani bersama dengan Erlan. Meskipun tanpa restu dari orang tua Erlan, Ica tetap menjadi ratu di hati pria tampan yang sangat mencintainya. Bunda, hujan sudah turun. Tika takut Amar dan Amir demam kalau terkena air hujan. Bukankah ayah selalu marah kalau Tika mengajak mereka bermain air hujan? Ucap gadis kecil berusia 7 tahun yang selalu mencoba dewasa demi kedua adik kembarnya. Lamunan Ica mendadak terbuyar mendengar ucapan putri kecilnya itu. Dia mengangkat wajah, menatap ketiga anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Sekarang, hanya tinggal Ica sendirian. Dia wajib menguatkan hati, karena akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Tika, Amar, dan juga Amir. Ayo kita pulang, nak. Ayah kalian pasti tak akan suka jika melihat kalian terkena air hujan. Senyum Ica membenarkan ucapan Tika. Tanpa banyak alasan, Tika, Amar, dan Amir mulai bangkit dari posisi mereka yang sedari tadi berjongkok di samping makam almarhum Erlan. Kami pulang dulu, ayah. Amar janji tidak akan menyusahkan bunda. Amar juga akan menurut pada Mbak Tika, ujar anak kedua Ica dengan seulas senyum ketegasan yang bersemayam indah di wajahnya yang rupawan. Dia menggandeng Amir yang hanya diam dengan pandangan yang tertuju pada batu nisan sang ayah. Amar dan Amir memang terlahir kembar. Namun, sikap dan tingkah laku keduanya sangat berbeda. Amar yang terlahir sebagai kakak memang dikenal memiliki sifat yang lebih dewasa dan pengertian. Berbeda dengan Amir, dia terkadang cukup cuek dan kurang piawai dalam mengekspresikan perasaannya. Bahkan, Ica sering dibuat bingung saat mencoba membedakan ekspresi wajah Amir ketika sedih atau senang. Singkat cerita, akhirnya Ica dan ketiga anaknya telah tiba di rumah mewah yang menjadi hunian mereka selama ini. Namun, tiba-tiba seorang wanita parubaya yang tak lain adalah ibu mertua Ica keluar dari rumah dengan pandangan nyalang yang tertuju ke arah Ica. Kenapa kamu kembali ke rumah ini, Ica? Aku pikir kamu sudah pergi membawa anak-anak yang tak berguna ini. Sarkas Nurhayati dengan intonasi tinggi membuat para tetangga yang sedang bertaksiah tampak terperangah di posisi masing-masing. Ica termangu melihat tingkah ibu mertuanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini rumahku dan Mas Erlan. Bu, tentu saja aku akan pulang ke sini. Memangnya kemana lagi aku harus pergi membawa anak-anakku? Jawab Ica dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Rumahmu dan Erlan? Hahaha, jangan bermimpi kamu, Ica. Kamu tahu sendiri rumah ini aku yang membelinya. Bahkan bukan hanya rumah, sebagian dari isi rumah mewah ini semuanya dibeli dengan uangku. Jika hanya mengandalkan gaji Erlan yang pas-pasan sebagai buruh pabrik, mana mungkin kalian bisa tinggal di rumah semewah ini? Hardik Nurhayati mengingatkan Ica. Tapi, Bu, bukankah ibu memberikannya dengan sukarela tanpa paksaan? Mas Erlan tidak pernah meminta apapun. Bahkan dia sempat menolak pemberian dari ibu. Namun, ibu kekeh memaksa kami untuk menerimanya. Sekarang, setelah suamiku meninggal, kenapa ibu malah meminta kembali apa yang sudah ibu berikan? Emosi Nurhayati semakin menjadi jeti saat mendengar ucapan Ica. Dia masuk ke dalam rumah, meminta anak bungsunya yang bernama Sekar untuk mengemasi semua pakaian Ica dan ketiga anaknya di dalam sebuah tas besar. Setelah semuanya disusun oleh Sekar dengan asal-asalan, karena memburu waktu, Nurhayati menyeret tas tersebut,
lalu melemparkannya ke hadapan Ica yang saat ini sedang berdiri di ujung teras. Pergi dari sini. Aku tak pernah sudi memiliki menantu seperti kamu. Ica, demi Elan, aku berpura-pura menerima kamu dan bahkan membelikan rumah ini agar putraku tak hidup di bawah kolong jembatan. Tapi, kini Elan telah tiada. Tinggalkan semua harta yang sudah aku berikan. Bawa juga ketiga anak pembawa sial itu. Mata Ica membulat sempurna. Dadanya terasa sesak, apalagi saat melihat tatapan kasihan dari para tetangganya yang tidak berani ikut campur. Karena Nurhayati termasuk orang terpandang di komplek perumahan tersebut. Ica yang memikirkan nasib anaknya tidak bisa pergi begitu saja. Dia harus berjuang demi ketiga anaknya yang masih membutuhkan tempat tinggal. Bu, jika bukan demi aku, tolong pandang wajah Tika, Amar, dan Amir. Mereka adalah darah daging Mas Erlan, cucu kandung ibu. Tolong, jangan setega ini terhadap mereka, Bu. Ica menekuk kedua lututnya berharap belas kasihan dari Nurhayati. Namun sepertinya si mertua kejam itu sama sekali tidak peduli. Melihat ibunya sudah berlutut seperti itu, Amir tampak mengelingkan tatapan tajam ke arah sang nenek yang tidak berperasaan. Sekar! Ibu melihat ada sekaling beras di dapur. Itu dibeli oleh Elan sebelum dia mengalami kecelakaan di tempat kerja. Bawa beras itu kemari. Titah Nurhayati sambil menatap ketiga cucunya secara bergantian. Dengan langkah yang panjang, Sekar berjalan cepat ke arah dapur. Lalu, membawa sekaling beras di dalam karung ke hadapan Nurhayati. Berikan kepada Ica dan usir dia secepatnya, sebelum penyakit hipertensi ibu kumat karena melihat wajahnya yang menjijikan itu. Nurhayati segera berjalan masuk ke dalam rumah tanpa peduli lagi. Sekar yang masih punya hati nurani, segera mengangkat karung beras peninggalan Erlan ke arah Ica. Maaf, Mbak Ica. Aku tak bisa melawan ibu. Mbak tahu sendiri kan, bagaimana sifat beliau. Nanti malah aku yang kena sembur kalau coba membelah Mbak Ica. Ujar Sekar dengan pandangan iba. Ica yang pasrah hanya bisa menyunggingkan sula senyuman. Tak apa, Sekar. Mbak tidak menyalahkan kamu. Ini beras peninggalan Mas Erlan. Semoga bisa menjadi berkah untuk perjalanan baru Mbak bersama dengan ketiga keponakanku. Sekar mengeluarkan 5 lembar uang pecahan 100.000, lalu diserahkannya kepada Ica. Aku hanya punya uang segini, Mbak. Gunakan uang yang gak seberapa ini untuk keperluan Mbak Ica. Sewa sebuah rumah susun untuk tempat berteduh. Imbu Sekar dengan nada sendu. Ica mengangguk pelan. Namun, belum sempat dia menyimpan uang pemberian Sekar. Nurhayati yang heran melihat putrinya terlalu lama mengantarkan beras kepada Ica, segera menyusul dan melihat dengan jelas ada lembaran uang merah di tangan Ica. Dengan langkah cepat, Nurhayati merampas uang pemberian Sekar itu dari tangan Ica. Lalu mengomeli putri bungsunya dengan kata-kata yang kasar. Enak saja kamu memberikan uang dari ibu untuk wanita sialan ini. Masuk, dan jangan terlalu mengasihani Ica dan ketiga anaknya. Belum tentu juga mereka itu keponakan kamu. Bisa saja Ica berselingkuh saat masmu sedang bekerja. Namanya juga wanita hina. Umpat Nurhayati sembari menyeret Sekar agar ikut dengannya ke dalam rumah. Kini, yang tersisa hanyalah sekaling beras peninggalan almarhum Erlan dan satu tas besar berisi pakaian, tergeletak begitu saja di samping Ica. Kesedihan mendalam menyesakan dada Ica, seakan dunia berhenti berputar saat dia menatap benda-benda tersebut. Namun, tak ada pilihan lain. Dia harus mampu bangkit dan menghadapi kenyataan pahit yang telah menimpanya. Kita pergi dari sini, Nak. Semoga Allah menuntun langkah kaki kita menuju ke arah yang benar. Ajak Ica sambil memikul beras di pundak dan menenteng tas berisi pakaian dengan tangan kanan. Mau Amar bantu? Bunda, biar kami yang bawa tasnya. Tidak usah, sayang. Kalian masih terlalu kecil untuk memikul beban seberat ini. Cukup tersenyum di hadapan Bunda. Itu sudah meringankan beban Bunda. Nah, Tika yang sedari tadi menahan air matanya agar tidak tumpah, kini mulai memeluk Ica sambil menangis.
Bunda, maafkan kami. Apakah nenek memarahi Bunda karena benci pada Tika dan adik-adik? Ica meletakkan beras di pundaknya dan juga tas yang sedang dia pegangi, lalu mengelus pucuk kepala Tika dengan sangat lembut. Nenek kalian tidak membenci kalian. Dia hanya marah pada Bunda karena ayah kalian meninggal. Jawab Ica mencoba membela Nurhayati, karena dia tidak ingin anak-anaknya membenci wanita parubaya tersebut. Bunda berbohong. Aku dengar sendiri apa kata nenek. Dia membenci kita semua. Selama ini nenek bersikap manis karena menyayangi ayah. Jangan mencoba mengarang cerita, ucap Amir dengan ekspresi geram. Ica sampai terperangah melihat tingkah putra bungsunya yang selama ini hampir tidak pernah melibatkan diri di dalam percakapan apapun. Amir, jangan bicara begitu. Nak, dari mana kamu belajar tidak sopan begitu? Tatap Ica. Ayah yang mengajarkan kepadaku untuk melawan saat ditindas oleh seseorang. Berdiam diri adalah tingkah seorang pengecut, sarkas Amir. Ica menutup mulutnya mendengar ucapan Amir. Dia tidak menduga anak bungsunya yang pendiam terus mengamati dan menyimak apapun yang Elan ajarkan, dan sekarang dia mengingatkan Ica tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Nasihat ayahmu tidak salah, Nak. Tapi ada kalanya kita harus mengalah demi kebaikan. Sekarang, Amir harus menjadi sekuat baja. Sayangi Mbak Tika dan juga Kak Amar kalau kamu sudah dewasa nanti. Buktikan kepada dunia kalau Amir tidak suka ditindas oleh siapapun. Ica mencoba membangkitkan semangat di dalam diri ketiga anaknya dengan ucapan. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini.